Berita MotoGP hari ini, Sabtu, tanggal 19 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Red Bull KTM, Pol Espargaro. Berita ketiga dari pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales. Berita terakhir dari bos Repsol Honda, Alberto Puig. Dua kali buruk di FP MotoGP Emilia-Romagna, Rossi, saya sudah tua. Valentino Rossi, Monster Energy Yamaha, belum menunjukkan taringnya dalam free practice FP1 dan 2 MotoGP Emilia-Romagna. Sesi FP1 dan FP2 MotoGP Emilia-Romagna telah bergulir di sirkuit Misano pada Jumat tanggal 18 September tahun 2020, waktu setempat. Pada FP1, Rossi terlempar jauh dari 10 besar, dia berada di posisi ke-17 dengan torehan waktu 1 menit 32,832 detik. Kemudian pada FP2, secara urutan, dia berhasil merangkak naik. Akan tetapi, tetap saja di luar 10 besar. The Doctor, julukan Rossi, menempati urutan ke-12 pada FP2 dengan torehan waktu 1 menit 32,263 detik. Hasil tersebut sejatinya tidak berbeda jauh dengan minggu lalu dalam seri MotoGP San Marino jika dibandingkan soal kecepatan, bahkan lebih cepat. Pada FP1 MotoGP San Marino, dia mencatatkan waktu 1 menit 33,694 detik posisi 11. Kemudian FP2 lebih sedikit dengan 1 menit 32,732 detik posisi 5. Hal tersebut membuktikan pernyataan Rossi benar adanya terkait kecepatan pesaingnya semakin meningkat. Perasaan saya tetap oke, tetapi kami harus bekerja lebih ekstra untuk motor dan kami harus meningkatkan kecepatan, kata Rossi. Kami harus menemukan sesuatu untuk lebih kuat karena semua orang semakin kompetitif dibanding pekan lalu, terang dia. Banyak pebalap meningkatkan stil mereka berkendara dan mengubah settingan motornya, jadi kami harus menemukan cara agar lebih cepat lagi, jelas Valentino Rossi. The Doctor mengungkapkan persaingan MotoGP musim ini sungguh ketat dengan pergantian pebalap yang menduduki podium utama. Di sisi lain, jadwal MotoGP 2020 juga lebih ketat dibanding dengan musim-musim sebelumnya karena sempat tertunda akibat pandemi. Ini sangat sulit, kata dia. Semua orang sangat kuat dalam peningkatan mereka. Dan juga secara fisik, ini sangat sulit. Pada Selasa, tanggal 15 September tahun 2020, kami menjalani sesi tes penting dan kami kehilangan beberapa lap, terangnya. Melihat usia saya membutuhkan beberapa hari untuk istirahat, kata pebalap 41 tahun itu. Tetapi, kami akan terus mencoba mengaturnya. Saya berekspektasi bahwa MotoGP kali ini lebih kompetitif, tandas Rossi. Tinggalkan KTM lebih awal Pol gantikan Marquez sisa musim ini, bisakah? Bisakah Pol Espargaro menggantikan Marc Marquez di sisa musim ini, dengan meninggalkan KTM lebih awal karena Stefan Bradl juga sudah tumbang? Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sejak awal musim langsung absen panjang karena cedera humerus, kemudian disusul oleh rider Inggris, Cal Crutchlow karena cedera scaphoid, dan sekarang penguji Honda, Stefan Bradl, Jerman, juga harus absen lantaran masalah saraf pada lengannya. Kini Honda kehilangan ketiga pembalap mereka karena masalah yang sama, yakni alasan fisik. Di Grand Prix Emilia-Romagna, hanya Takaki Nakagami dan Alex Marquez sebagai perwakilan Honda, pabrikan yang terkenal sukses. Setelah pekan ini akan ada lagi balapan selanjutnya di MotoGP Catalunya, dan saat ini diasumsikan bahwa Crutchlow dan Bradl akan kembali menjalani operasi. Tapi siapa yang bisa digunakan Honda jika mereka tak dapat ambil bagian pekan depan? Saya masih punya kontrak sampai akhir tahun, kata pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pol Espargaro, mengomentari kondisi saat ini, seperti dilansir Motorsport Total. Tahun depan Pol baru bisa berhak ke Honda dan menjadi rekan setim Marquez, dan adalah hal mustahil jika ia meninggalkan KTM di tengah musim ini kemudian lanjut dengan Honda. Intinya, belum ada pengganti yang jelas sejauh ini. Pembalap Honda di Superbike, Alvaro Bautista juga tak akan bisa, karena ia akan berlaga di seri Barcelona akhir pekan ini.
Menurut peraturan MotoGP, pembalap termasuk rider pengganti tidak diperbolehkan berkendara di sirkuit ini 14 hari sebelum Grand Prix. Dominic Aegerter memiliki kontrak dengan Honda, yakni sebagai pembalap penguji driver untuk proyek Superbike, mungkin juga ada pembalap penguji Jepang sebagai alternatif. Skenario seperti itu sekarang tidak direncanakan, dan Bradley Crutchlow sejauh ini menyatakan niat mereka untuk balapan lagi di Barcelona. Kembali soal cedera di musim yang aneh ini, Paul tidak terkejut bahwa ada banyak luka yang dialami pembalap, yang sudah berlangsung sejak Juli. Pada awalnya semua orang mengatakan bahwa Anda harus tetap tenang dan mengumpulkan poin setiap akhir pekan, dan semua orang berusaha keras untuk itu. Ada banyak darah muda di kelas kami. Semua orang menyerang. Level di MotoGP sangat tinggi. Semua orang sangat cepat. Anda harus berusaha keras, musim juga relatif singkat. Semua motor berada pada level yang luar biasa. Aprilia juga tidak terlalu jauh, terang Paul memberikan pendapatnya. Kami semua harus menekan, yang menyebabkan cedera. Saya bisa saja mengalami kecelakaan kecepatan tinggi hari ini yang berujung cedera. Itu menunjukkan level kejuaraan dunia. Anda benar-benar harus menyerang, seru rider Spanyol itu. Artinya, teori yang menyebut Paul menggantikan sementara Marquez tidak mungkin terjadi, karena ia masih berstatus rider KTM sampai akhir musim. Viñales, saya monster kualifikasi, tapi anak kucing saat balapan. Kecepatan Viñales layaknya monster ketika kualifikasi, namun berubah menjadi anak kucing saat balapan. Tanpa diragukan lagi, nama rider Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales adalah jagoan dalam tes, latihan bebas dan kualifikasi. Sayangnya, Viñales sering tak menemukan kecepatan serupa kala menjalani sesi balapan. Viñales sendiri mengakui bahwa ia layaknya monster saat kualifikasi, namun tak ubahnya anak kucing dalam balapan. Di seri terakhir kemarin di San Marino, Viñales tampil terdepan di kualifikasi, bahkan menciptakan rekor lap baru. Kemudian dalam balapan sehari setelahnya, ia seakan kehilangan kecepatan dan sangat kesulitan, yang pada akhirnya hanya finish ke-6 dengan susah payah. Seharusnya Viñales bisa lebih cepat dalam balapan karena ia sudah biasa cepat di latihan dan kualifikasi, tapi apa sebenarnya masalah yang ia hadapi? Dan salah satu utama yang diharapkan Viñales segera tuntas adalah daya cengkeram Yamaha. Menurutnya Yamaha harus segera menuntaskan problem ini. Masalah ini sebenarnya sudah dikeluhkan sejak musim sebelumnya, di mana juga berhubungan dengan sisa ban para pembalap Moto2. Karena balapan MotoGP berlangsung setelah kelas menengah itu, ada banyak sisa-sisa karet dan lock di lintasan dan ini menjadi masalah tersendiri untuk Yamaha. Lalu, bagaimana Viñales menghadapi akhir pekan lainnya di sirkuit Misano ini? Saya harus lebih cepat agar kerusakannya berkurang. Jadi, jika saya sedikit lebih cepat dalam latihan, saya akan lebih cepat dalam balapan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi kami karena kami sangat kesulitan sepanjang waktu, kata Viñales dalam wawancara dengan Motorsport. Saya ingin reaksi dari Yamaha. Saya ingin mereka memberi saya yang terbaik, karena kami datang dari hari Sabtu, untuk membuat rekor lap di kualifikasi seperti monster di lintasan, tapi kemudian kami menjadi seperti anak kucing saat balapan. Sesuatu yang aneh. Saya menghadapi situasi ini dengan santai karena hanya itu yang bisa saya lakukan, keluhnya. Akankah Viñales bisa mengubah kebiasaannya di akhir pekan ini dengan tetap tampil cepat dalam balapan? Apalagi setelah menjalani tes pada Selasa kemarin. Puig turun balapan gantikan Marquez di MotoGP Catalunya. Alberto Puig bercanda karena tak adanya kemungkinan pengganti di Honda jika Cal Crutchlow mundur di Catalunya. Pembalap Cervera, Marc Marquez belum sembuh dari cedera berat pada lengan kanannya, di mana tulang humerus yang patah masih dalam tahap proses pemulihan. Sejak seri Ceko, Repsol Honda kemudian menunjuk pembalap Jerman, Stefan Bradl test rider, sebagai pengganti sementara sampai Marquez kembali balapan. Sayangnya, setelah seri San Marino pekan lalu, Bradl mengeluhkan mati rasa di salah satu lengannya. Kondisi ini sangat mengganggu kemampuan berkendaranya. Setelah itu, ia mencoba turun di FP1 MotoGP Emilia-Romagna, namun harus keluar dari sisa akhir pekan ini karena lengannya yang kambuh. Bahkan Bradl diragukan bisa tampil di MotoGP Catalunya mendatang.
Juga, pembalap Inggris Cal Crutchlow LCR masih belum pasti apakah bisa kembali balapan di Barcelona nanti. Sekarang Honda hanya menyisakan dua pembalap, Alex Marquez di Repsol Honda dan Takaki Nakagami di LCR Honda Idemitsu. Kondisi sulit dan krisis pembalap di Honda saat ini sangat mengkhawatirkan. Ini menjadi salah satu musim paling buruk yang pernah dijalani pabrikan Jepang itu di Grand Prix. Karena itu, Honda kesulitan mencari pembalap cadangan untuk seri berikutnya, sebagai langkah antisipasi jika Bradle dan Crutchlow masih harus absen. Berkelakar tentang kondisi pelik ini, manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig mengatakan bahwa ia bisa menghubungi mantan rider Honda, Alex Criville, untuk menjadi pengganti sementara, atau dia sendiri yang akan turun menggantikan Marquez di Catalunya nanti. Kami tidak tahu apakah itu akan terjadi di Catalunya, Bradle dan Crutchlow absen. Teori mengatakan ya, tapi saat ini teori tersebut tidak diterapkan. Kami pikir begitu. Kalau tidak, saya tidak tahu, saya bisa menyuruh Criville untuk balapan atau saya sendiri yang akan balapan, karena tidak ada lagi pembalap, kata pria Spanyol itu dengan nada sarkasnya, sebagaimana dimuat Tutto Motori Web dan diberitakan DAZN Spanyol. Tanpa Marquez di lintasan, Honda sangat kesulitan bersaing di barisan depan, dan sekarang mereka juga kehilangan pembalap pengganti. Minimnya pembalap junior atau calon pembalap Honda di masa depan, membuat kondisi sedikit lebih rumit ketika tak ada lagi stok pembalap. Let the light shine through.